Maaf sih ya, saya mau bilang kayak gini. Jadi, sampai saat ini hampir tidak ada dokter yang mampu menangani penyakit degeneratif. Ya, menangani kausa penyebab utama penyakit degeneratif. Kenapa saya mengatakan demikian? Penyakit jantung, stroke, diabetes, demensia, dan lain-lain yang penyakit-penyakit degeneratif termasuk autoimun, itu sebetulnya adalah simptom ya. Penyakit jantung itu adalah gejala yang muncul akibat gangguan metabolisme, akibat suatu kasus degeneratif yang terjadi pada tubuh. Ya, penyakit jantung, stroke, diabetes, demensia dan lain-lain. Ya, kalaupun itu menyembuhkan, itu hanya menyembuhkan simptomnya aja, penyakit jantungnya aja, tapi tidak kausanya, bukan gangguan degeneratifnya. Ya, jadi hingga saat ini yang dikatakan sembuh dari penyakit jantung itu hanya sembuh dari gejalanya aja, gejala yang muncul yang mengakibatkan gangguan jantung, ataupun misalnya diabetes, ataupun misalnya demensia, stroke, ya, autoimun. Bagi kalian yang bukan ada basic kesehatan dokter, kalian mesti tahu bahwa yang namanya penyakit degeneratif itu simptomnya itu bisa macam-macam ya. Simptomnya itu bisa penyakit jantung, bisa penyakit stroke, diabetes, kanker, autoimun, demensia, dan lain-lain. Kenapa penyakit ini bisa muncul? Sebetulnya penyakit ini itu muncul bukan karena semata-mata kolesterol, semata-mata glukosa, semata-mata insulin, semata-mata gangguan saraf, ya, dan lain-lain. Tapi ini semua itu sebetulnya adalah hasil akhir dari apa yang terjadi, ya, yaitu gangguan metabolisme yang diakibatkan apa? Penurunan fungsi sel-sel tubuh. Makanya dikatakan degeneratif, ya. Degeneratif itu penurunan fungsi sel-sel tubuh. Nah, hingga saat ini tidak ada obat-obatan yang mampu menangani hal tersebut. Hampir nggak ada, ya. Hampir ada 1-2 teknik yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Contoh penyakit hipertensi, ya. Saya tadi bilang hipertensi itu adalah salah satu manifestasi akibat gangguan metabolisme yang diakibatkan oleh penyakit degeneratif. Ya. Coba obatnya apa? Kalau kalian ke dokter bilang di tensi lalu tensinya tinggi, dikasih obat apa? Dikasih edukasi apa? Tensinya sembuh nggak? Enggak kan? Tetap aja segitu-gitu aja. Kalau nggak minum obat tensi naik lagi kan? Ya berarti memang nggak ada obatnya. Dokter nggak ada yang mampu mengobati tensi. Penyakit gejala, ya, gejala tensinya tinggi akibat degeneratif. Ya, kalau penyakit hipertensinya mungkin bisa aja sembuh, mungkin ya, penyakit hipertensinya, tapi degeneratifnya enggak. Sok sebutin amlodipin, ya, nggak usah namanya ini, golongannya aja, kalsium channel blocker. Apakah mengobati degeneratifnya? Enggak, dia hanya menghambat kalsiumnya aja. Ya. ACE inhibitor, apakah dia mengobati gangguan degeneratifnya? Enggak, dia mainnya di enzim angiotensin, ya. Angiotensin 2 reseptor blocker. Enggak juga. Apalagi beta blocker, alpha blocker. Apakah itu menyembuhkan hipertensinya, menghilangkan gejala penyebabnya? Enggak. Itu hanya menghilangkan simptomnya aja, simptom tensinya naik, tapi nggak menyembuhkan gejalanya. Ya. Makanya ada edukasi. Edukasinya apa? Perbaiki pola hidup, pola makan, jangan perokok, batasi asupan garam. Apakah membatasi asupan garam itu menghilangkan penyebabnya? Enggak. Itu hanya mempermainkan osmolaritasnya aja. Tapi yang menyebabkan gangguan osmolaritasnya nggak diobati. Yang mengakibatkan terjadinya peningkatan retensi pembuluh darahnya itu nggak diobati. Apa kalian ada yang dicek kalsium score kalau yang hipertensi? Enggak kan? Apa dicek mikronutrien analisis? Enggak juga kan? Ada nggak yang hipertensi dicek
natrium, kalium, magnesium, macam-macam semuanya, ya, sampai zinc, selenium dan semuanya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, ada nggak yang dicek? Nggak ada. Padahal itu penting untuk menjaga metabolismenya seimbang. Pola makan aja nggak dibilang, mesti kayak gimana? Cuma jangan ya gitu-gitu aja. Padahal pola makan ini akan mempengaruhi gizi, ya. Dan setiap individu itu gizinya bisa beda-beda ketidakseimbangannya. Ada yang tinggi kalsium, ada yang low kalsium, ada yang tinggi magnesium, ada yang low magnesium, ada yang tinggi zinc, ada yang low zinc, ya. Macam-macam banyak. Ada yang tinggi vitamin A, vitamin B, vitamin C, ada yang low vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan segala macam. Itu semua enggak dicek. Belum lagi kalau kita ngomong epigenetik. Apakah dicek? Padahal ini semua berhubungan dengan gangguan degeneratif, ya, awal mula penyakit degeneratif, termasuk daya tahan tubuh. Apakah dihubungkan dengan inevolusi timus? Enggak juga. Kapan hipertensi dihubungkan sama inevolusi timus? Enggak ada hubungannya kan? Paling dokternya bilang gitu. Padahal ada. Inevolusi timus kan akan mengakibatkan ketidakseimbangan sel T, ya, sehingga nanti sel T-nya, sel reaktif T-selnya itu lebih tinggi, dan ini dapat mengakibatkan inflamasi di mana-mana. Inflamasi di pembuluh darah mengakibatkan peningkatan resistensi pembuluh darah. Ya enggak, dokter spesialis jantung, coba saya mau tanya, takutnya saya salah ya. Ini logika saya aja gitu. Mungkin gitu. Termasuk autoimun yang diakibatkan oleh sel reaktif B-cell. Bisa nggak? Bisa kan? Ya bisa memang. Kalau kita melihat ke ujung-ujungnya, ya. Apakah bisa diakibatkan defisiensi vitamin D? Ya bisa juga. Vitamin D itu adalah meregulasi daya tahan tubuh, salah satu fungsinya. Gangguan daya tahan tubuh dapat mengakibatkan terjadinya inflamasi, peradangan, termasuk di pembuluh darah kita. Ya, kalau terjadi peradangan, dia akan mengoksidasi, salah satunya adalah kolesterol atau LDL-nya, mengakibatkan sumbatan plak foam cell. Jadi sebetulnya pengobatan saat ini itu cuma pengobatan yang gitu-gitu aja ya. Ini pengobatan sebetulnya pengobatan jadul. Pengobatan yang dilakukan dokter saat ini adalah pengobatan yang penelitiannya sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Ya, bukan ilmu-ilmu yang update. Soalnya untuk mengubah sistem pengobatan itu dibutuhkan pengujian yang membutuhkan waktu belasan tahun, dan nanti mesti disepakati juga yang membutuhkan waktu. Autoimun contohnya. Ya. Coba apa obat autoimun? Paling nggak jauh imunosupresan contohnya, ya, yang menekan daya tahan tubuh, atau yang menekan pembentukan sel, ya, menekan supaya sel itu tidak mudah membelah diri, ya, sehingga nanti sel-sel daya tahan tubuhnya tidak mudah membelah diri dan mengakibatkan penyakit autoimun. Paling gitu-gitu aja. Tapi apakah ujungnya yang penyebab gangguan metabolismenya yang mengakibatkan degeneratifnya itu diobati? Enggak. Buktinya apa? Buktinya sel-selnya akan makin banyak. Sel tuanya akan makin banyak. Sel tua itu adalah bukti bahwa degeneratifnya tidak diobati. Karena kalau sel tuanya itu bisa menurun, maka gangguan yang diakibatkan oleh degeneratifnya juga akan menurun juga. Ya. Kepada dokter spesialis, mungkin bagi yang paham, coba apakah pendapat saya salah. Kalau salah nggak apa-apa, dikomenin aja, ya. Kita berbagi ilmu aja, ya. Saya kan dokter umum, nggak tahu apa-apa, ya. Tapi setahu saya baca-baca tata laksana berbagai macam penyakit degeneratif, ya gitu-gitu aja, ya. Nggak ada yang mengobati ujungnya, ya. Cuma mengobati yang di simptomnya aja kebanyakan, ya. Cuma manipulasi aja, manipulasi metabolisme, tidak betul-betul mengobati awalnya. Oke, jadi bagi kalian yang bukan dokter, jaga kesehatan kalian, jangan sampai terkena penyakit degeneratif. Karena kalau udah kena, susah diobatinya, nggak ada obatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.